Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Komang Dewi Widiani, mahasiswa program studi pendidikan guru sekolah dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Ganesha. Nah, kali ini saya akan mensimulasikan mengenai pembelajaran FPB dan KPK. Untuk lebih jelasnya, mari kita langsung masuk ke pembelajarannya. Halo adik-adik, jadi kali ini kita akan belajar mengenai FPB dan KPK. Perlu kalian ketahui bahwa FPB merupakan faktor persekutuan terbesar, sedangkan KPK merupakan kelipatan persekutuan terkecil. Untuk lebih jelasnya, kita langsung saja masuk ke contohnya. Pertama, kita akan mencari FPB. Nah, kita akan mencari FPB antara bilangan 4 dan 8. Caranya, kita mencari faktor dari angka 4 dan 8 terlebih dahulu. Nah, apa itu faktor? Perlu kalian ketahui, faktor merupakan angka yang dapat membagi bilangan 4 dengan hasilnya itu adalah bilangan genap. Nah, kita mulai dari pembagi angka 1. Jika 4 dibagi 1, maka mendapatkan hasil bilangan genap. Jadi 1 merupakan faktor dari 4. Lanjut kita ke angka 2. 2 dapat membagi angka 4 dengan hasilnya itu bilangan genap. Jadi 2 merupakan faktor dari 4. Begitu juga seterusnya, karena angka 3 tidak dapat membagi 4 dengan hasil bilangan genap, maka 3 bukan merupakan faktor dari 4. Sedangkan 4 dapat membagi angka 4 dengan hasil bilangan genap. Begitu juga angka 8. Untuk mencari faktor angka 8 sama dengan cara mencari faktor dari angka 4 tadi. Nah, jadi dapat diketahui bahwa faktor dari angka 8 merupakan 1, 2, 4, dan 8. Nah, untuk mencari FPB-nya, kita cari terlebih dahulu persekutuan dari bilangan 4 dan juga 8. Persekutuan itu sendiri merupakan bilangan faktor dari angka 4 dan juga 8 yang bilangannya itu sama. Nah, kita cari bilangan yang sama dari faktor 4 dan 8, yaitu angka 1, angka 2, dan angka 4. Nah, jadi persekutuan dari 4 dan 8 adalah 1, 2, dan 4. Nah, untuk mencari FPB-nya, kita cari persekutuan terbesar, di mana persekutuan yang terbesar itu merupakan angka 4. Jadi 4 merupakan FPB dari bilangan 4 dan 8. Nah, begitu untuk FPB. Sekarang kita lanjut ke KPK. KPK merupakan kelipatan persekutuan terkecil. Jadi pertama kita mencari kelipatan terlebih dahulu. Kita cari kelipatan angka 4 dan angka 8. Kelipatan itu sendiri merupakan penjumlahan angka awal dengan angka itu sendiri. Nah, misalkan 4 kelipatannya berlanjut yaitu 8, 4 tambah 4 8, 8 tambah 4 lagi 12, tambah 4 lagi 16, begitu juga seterusnya 20, 24, dan seterusnya. Sedangkan kelipatan dari angka 8 yaitu 8, 16, 24, 32, 40, dan seterusnya. Nah, untuk mencari KPK-nya, kita cari terlebih dahulu persekutuan dari kelipatan 4 dan 8. Untuk mencari persekutuannya, kita cari bilangan yang sama dari kelipatan angka 4 dan 8. Nah, di mana dapat diketahui bahwa bilangan yang sama dari bilangan 4 dan 8 itu adalah angka 8, 16, dan 24. Jadi persekutuannya 8, 16, dan 24. Dan seterusnya. Jadi untuk yang persekutuan selanjutnya pasti angkanya lebih besar. Karena kita mencari persekutuan terkecil, jadi tidak perlu mencari yang angka selanjutnya. Untuk mencari KPK itu sendiri, kita lihat persekutuan terkecilnya. Jadi dari persekutuan yang diketahui dapat kita ambil KPK-nya yaitu 8. Nah, penjelasan tadi itu merupakan teknik mencari FPB dan KPK dengan cara menguraikan. Sekarang kita
mencari EPB dan KPK dengan teknik pohon faktor. Nah, untuk mencari EPB dan KPK dengan pohon faktor, perlu kalian ketahui terlebih dahulu apa itu bilangan prima. Nah, bilangan prima ini nanti akan kalian gunakan mencari faktorisasi dari masing-masing bilangan yang akan dicari EPB dan KPK-nya. Bilangan prima itu sendiri merupakan bilangan yang hanya bisa dibagi oleh bilangan itu sendiri dan angka 1. Nah, bilangan prima dimulai dari angka 2. 2 merupakan bilangan yang hanya bisa dibagi 2 dan angka 1. Nah, jadi dapat diketahui bilangan prima itu ada angka 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, dan seterusnya. Nah, sebagai contoh kita akan mencari EPB dan KPK dari angka 20, 24, dan 72. Nah, kita cari dengan cara pohon faktor. Kita cari faktorisasi dari angka 20 dengan cara pohon faktor. Nah, kita gunakan bilangan prima sebagai pembaginya. Nah, 20 dibagi bilangan prima terkecil yaitu 2 menghasilkan angka 10. Jadi 20 bisa dibagi 2 dengan hasil 10. Lanjut 10 dibagi 2 hasilnya 5. Nah, karena 5 sudah merupakan bilangan prima, kita faktorisasikan sampai di sini saja. Lanjut ke angka 24. 24 dibagi 2 bisa menghasilkan hasil yang genap yaitu 12. Lanjut lagi 12 dibagi 2 hasilnya 6. 6 dibagi 2 hasilnya 3. Nah, karena 3 sudah merupakan bilangan prima, kita stop sampai di sini. Lanjut ke angka 72. 72 dibagi 2 hasilnya 36. 36 dibagi 2 hasilnya 18. 18 dibagi 2 hasilnya 9. 9 dibagi 2 itu 9 dibagi 2 tidak bisa, jadi 9 dibagi bilangan prima berikutnya 3 yaitu menghasilkan angka 3. Nah, stop sampai di sini karena 3 sudah merupakan bilangan prima. Nah, untuk mencari EPB perlu kalian faktor yang sama dengan pangkat terkecil. Kita lihat faktor yang sama dari angka 20, 24, dan 72. Nah, kita lihat faktornya. 20 faktornya itu 2 pangkat 2 kali 5. Karena angka 2 ada 2, berarti 2 pangkat 2. 5 ada 1 yaitu tetap 5. Begitu juga 24 faktornya 2 pangkat 3 dikali 3. Begitu juga 72 faktornya 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 2. Karena 3 ada 2 jadi 3-nya pangkat 2. Nah, untuk mencari EPB kita lihat faktor yang sama. Nah, dari faktor ini yaitu yang sama itu adalah angka 2. Di 20 ada angka 2, di 24 ada angka 2, di 72 juga ada angka 2. Nah, jadi 2 ini merupakan faktor yang sama. Kita kalikan faktor yang sama, kita pangkatkan dengan pangkat terkecil. Kita lihat di sini bilangan yang sama pangkatnya berapa terkecil. Jadi kita lihat pangkat terkecil dari bilangan yang sama ini adalah 2. Jadi bilangan yang sama tadi kita pangkatkan 2. Maka dihasilkan EPB-nya yaitu 2 pangkat 2 sama dengan 4. Nah, untuk mencari KPK kita lihat seluruh faktornya. Seluruh faktor kita kalikan dengan pangkat terbesar. Nah, kita lihat seluruh faktor dari bilangan 20, 24, dan 72. Kita lihat yaitu ada 2, ada 3, dan 5. Jadi kita kalikan dulu seluruh faktornya 2 kali 3 kali 5. Nah, kita gunakan juga pangkat terbesar. Kita lihat pangkat terbesar dari faktor bilangan ini, yaitu pangkat terbesar dari angka 2 merupakan 3, jadi 2 pangkat 3. Pangkat terbesar dari 3 yaitu 2. 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 2 dikali 5. Karena 5 tidak memiliki pangkat jadi tetap 5. Nah, kita cari hasil 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 2 kali 5, yaitu hasilnya 360. Jadi KPK dari bilangan 20, 24, dan 72 yaitu 360. Nah, itu terkait dengan pembelajaran EPB dan KPK dengan teknik menguraikan dan pohon faktor.
Demikianlah pembelajaran mengenai EPB dan KPK. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.